Nama Brian Sarga Putra Cahyono. Orang tua ayah yang bernama Parindra Sudim Cahyono SIKOM. Ya itu tidak ada jawaban, tapi efek di mental kita itu nanti, wah bapak saya ya S1, siapa yang nggak mau coba? Ya mudah-mudahan teman-teman yang kebetulan peserta juga yang di training hari ini, gelombang hari ini, beliau dulu sudah pernah ke Korea Selatan dan ikut kuliah di Universitas Terbuka, tapi karena kontraknya sudah habis, kemudian pulang ke Indonesia, mungkin akan berangkat lagi ke Korea Selatan. Dan tadi sudah berjanji sudah menyapa kami, beliau nanti akan lanjut lagi kuliah di Universitas Terbuka. Itu yang seperti Universitas Terbuka ya, tidak ada TO-nya. Mau berapa apa namanya, karena kita misalnya pulang biaya kurang, nggak ada biaya. Sekarang ada biaya lagi, mau kuliah lagi boleh. Ya, tidak ada sistem DO di Universitas Terbuka. Ya, berapa lama pun teman-teman lulus itu juga tidak ada ketentuannya, tetapi kita berharap lulusnya cepat dan lama-lama gitu ya, supaya bisa seperti masuk di sejauh begitu kan ya, pulang dari kerja dibiarkan aja bawa kemudian ijazahnya sampai di Indonesia bisa digunakan ya. Oke, kita beri kesempatan dulu ya. Nanti kalau teman-teman ada yang bertanya, nanti mudah-mudahan masih ada waktu, kita berikan kesempatan ke teman-teman. Silakan Mas, namanya apa saya siapa? Parindra. Hah? Parindra. Namanya Parindra. Sudah kenal ya? Sudah kenal ya? Belum kenal? Kalau yang belum kenal dengan Mas Parindra ini berarti bukan anak-anak milenial. Ini kan sudah urahan di YouTube ya? Hah? Belum kenal? Oke Mas, boleh jadi Mas supaya saya kenalkan. Beliau ini adalah YouTuber ya. YouTuber pengikutnya sudah berapa Mas? Mana mic-nya satu lagi tadi Mas? Apa? 1 juta sudah ada pengikutnya? 600.000 subscriber. 600.000 subscriber. Jadi kalau ada yang apa namanya nggak kenal terlalu ya? Nggak bercanda. Oke Mas, boleh menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa ini kami akan kesini bukan jual obat itu ya. Kami kesini itu bawa bukti bahwa apa namanya bisa testimoni bagaimana sistem kuliah sambil bekerja sambil kuliah di Korea Selatan ya. Oke, silakan Mas. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parindra Sudim Cahyono. Saya mahasiswa UT Korea. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih aktif. Loh Mas, kenapa kok masih aktif? Tak lulus-lulus ya? Ya, ini akan sedikit saya jabarkan. Dulu sebelum saya kenal UT Korea Pak, kerja saya di perusahaan itu 1 minggu libur. Di hari 1 minggu libur, tiap bulan itu kita bekerja capek. Ketika kita nggak keluar di Suksa, kita sama itu pusing kepala. Ketika keluar itu pemasukan sama pengeluaran itu nggak seimbang, kita nggak bisa menyisihkan uang. Alhamdulillah waktu itu hari liburku, hari Sabtuku tak buat main di Masjid Ujongbu Al-Ikhlas di Jongbu. Disitulah ada Mas senior baca-baca buku. Saya tanya, Mas lagi ngapain Mas, kok aktif bener? Ini Mas lagi baca buku apa? Ilmu manajemen. Loh Mas ngapain kok baca-baca buku? Padahal sini udah sampai kerja loh. Iya, saya di sini sambil kuliah. Disitulah saya baru tahu kalau ada info UT itu di tahun 2014. Saya masuk Korea 2012. Jadi 2014 saya masuk UT. Wah ini pas nih hari libur saya. Kalau tak bikin buat main, gaji masih habis. Tak buat bikin main ke tempat teman, kalau nggak bawa jajan kan nggak enak. Alhamdulillah dari situlah saya cari-cari info, saya daftar melalui online. Akhirnya saya tahu yang namanya Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri. Di situ ada 3 jurusan Pak, manajemen, komunikasi, sama bahasa Inggris. Disitulah saya harus berpikir Pak. Kalau ngambil matematika, saya nggak bisa matematika. Goblok saya Pak, jujur Pak. Kalau ngambil ilmu manajemen itu
begitu juga matematika. Kalau bahasa Inggris, mau bahasa Korea aja saya pusing kok ngajar bahasa Inggris. Wah, ini mau nggak mau ilmu komunikasi lah. Bisa nggak bisa, yang penting waktu bermanfaat. Alhamdulillah berjalannya waktu dan saya sekarang udah semester 8. Mungkin bisa ditanyakan Pak. Boleh? Nah, itu bukti saya ketika saya ikut di Universitas Korea. Boleh kameranya? Nah, ini ya. Ini bukti bahwa benar nanti bukan kita menipu, Mas. Apa namanya? Siapa? Nomor masih kelihatan nih? NIM-nya masih ada. Oke. Nah, ini Pak, ya. Itu data-data saya ada Pak. Di situ saya sudah semester 8. Kita mengambil Universitas Korea itu kan S1 ya Pak ya? Ya. S1. Di S1 tersebut paling banyak 4 tahun baru bisa wisuda. Dilarang Pak, waktu saya 4 tahun, kan masih 4 tahun nih. Mau wisuda ternyata saya terhalang, harus ada mata kuliah yang harus diulangi. Lah, terus jadi saya gagal untuk wisuda dan akhirnya saya kembali ke Indonesia. Di saat sampai Indonesia, saya telepon sama administrasi Universitas Korea yang ada di Korea Selatan. Pak, saya mau menemukan di Indonesia, tolong kasih arah mana UT yang terdekat. Alhamdulillah dibantu. Jadi ketika kita sampai Korea nggak bisa wisuda, itu kita bisa pindah lokasi. Alhamdulillah terdekat saya itu ada di Solo. Di Solo rumah saya Magetan. Saya pulang dari Korea capek-capek, baru istri menikah, punya anak. Jadi nggak sempat lah saya untuk kuliah lagi karena terbentur antara jarak waktu kasih saya istri juga. Lu lupa segala-galanya ya? Istri. Di situlah saya nggak apa-apa lah, masih belum lulus juga nggak apa-apa, tapi saya punya tekad yang kuat, punya impian. Suatu saat diberi rezeki untuk bisa jadi Korea lagi, saya akan teruskan. Kadang ada yang tanya, ini nyapot, kuliah barang. Ngapain keluar-keluar kalau juga? Iya. Kalau kita dari ex Korea 5 tahun, biarpun kita punya S1, kita punya prinsip kita ingin jadi pengusaha. Kan nggak mungkin nih kerja di perusahaan kerja kan udah nggak mungkin. Udah punya modal, punya bekal, ada sertifikat, ada ijazah, masa buat kerja kan mungkin nggak ada. Tetapi tujuan saya ketika saya kuliah memanfaatkan waktu, dapat ilmu baru, dapat koneksi teman baru, dan alhamdulillah saya bisa masuk TV itu karena dosen saya Pak. Dosen saya itu yang ada di Korea Selatan, yang ada di Jakarta, S2 di Korea, mengajar saya, dia pernah kerja di bidang televisi. Itu asal mulanya dari UT juga. Dan disitulah yang saya ambil, saya bisa tekad kuliah dan ini saya mau pindah dokumen saya untuk ke Korea lagi Pak ya. Iya. Nah, di situ tujuan saya ingin membanggakan anak saya. Siapa ini yang nggak bangga Pak ya? Nama Brian Sarga Putra Cahyono, orang tua ayah yang bernama Parindra Sudim Cahyono SIKOM. Ya itu kita nggak ada jawab, tapi efek di mental anak kita itu nanti, wah bapak saya ya S1, siapa yang nggak bangga coba? Ya mudah-mudahan teman-teman baik yang pemula ataupun yang udah udah tahu informasi di sini, kita di sana full 5 tahun masih dapat pengetahuan dan juga informasi. Ketika ada mata kuliah yang insya Allah masih bisa lulus. Terima kasih Pak. Oke, tapi mungkin ada yang penasaran ya. Dulu waktu di Korea itu membagi waktu antara bekerja sama belajar itu susah nggak ya? Kalau kita tahu ya, kan seorang itu kan kerja, jadi gara-gara kuliah bekerjanya dimarahin, dipecat pula ya. Gimana cara Universitas Korea itu kan ada TDF, jadi TDF itu setiap minggu. Ketika kita ada lemburan atau ada kepentingan kita nggak masuk, kita izin sama tutornya, kita bisa ngikuti lewat online-nya. Seperti itu. Yang penting kita selalu hadir. Gitu Pak. Tadi kan saya sampaikan ada
yang dipelajari itu yang utama kan modul. Ya. Masnya dapat modul dulu. Dapat duanya Pak, di YouTube saya lemari full buku ilmu matematika semua. Udah dibawa dari Korea, Indonesia Sudah saya pakaikan Pak. Full ilmu itu Pak. Iya. Jadi ujiannya juga nggak terganggu ya? Nggak terganggu aman. Bisa diperbiasakan juga. Oke, nah, boleh di sini sebentar ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang kita beri kesempatan untuk bertanya. Boleh ke saya, boleh ke apa? Yang sudah mengalami? Hah? Nggak ada. Jelas, jelas. Hah? Nggak jelas, Pak. Sudah jelas ya? Nah, oke. Terima kasih Mas. Kita beri tepuk tangan pada teman-teman. Insya Allah nanti sampai di Korea tinggal ada 5 mata kuliah lagi yang mau diulang, ditempuh sama teman kita ini. Nanti setelah itu beliau insya Allah sudah akan lulus kemudian mendapat gelar sarjana. Jadi sudah ya. Baik, ini panitianya mana ya? Oke guys, terima kasih ya guys. Nanti kita tutup malam.